dengar saya bilang satu-satu? Mau? Jangan terlalu banyak. Yang pasti belum lengkap, ada di waktu lengkap. Yang pertama, penyakit negeri ini adalah kampanye perdana pasangan calon paslon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, Haji Muhammad Syarif dan Saifuddin Muhalisi, MS, SM, menawarkan program kerja dalam bentuk kartu sakti Taliabu untuk semua. Kampanye yang digelar pada Sabtu 26 September 2020 kemarin di Desa Keramat, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu. Saat kampanye, Haji Muhammad Syarif mengatakan, paslon MSSM akan melaksanakan program kerja prioritas pada pembangunan infrastruktur dasar, yakni jalan dan jembatan di wilayah Pulau Taliabu, alat telekomunikasi yang memadai, pembangunan air bersih, dan penerangan di wilayah Pulau Taliabu. Soal tata kelola birokrasi, Muhammad menyatakan bahwa jika paslon MSSM terpilih, dirinya berjanji akan melakukan reformasi birokrasi pemerintahan yang lebih baik. Ia menyatakan pihaknya akan menempatkan orang-orang pada organisasi perangkat daerah sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai. Misalnya, yang mengurus kesehatan harus sarjana kesehatan, dan yang mengurus perikanan harus sarjana perikanan. Yang pertama, penyakit negeri ini adalah sulitnya dan bahkan tidak adanya jalan lintas keliling Taliabu. Itu pertama penyakit Taliabu. Maka yang dipikirkan oleh pemimpin adalah bagaimana segera jalan lingkar Taliabu itu ada di kabupaten yang kita cintai ini. Apa fungsinya? Sehingga orang yang mengail banyak di Talo bisa menjual ikan di Holbota. Hasil yang karena musim timur tidak bisa turun di pantai di selatan, orang bisa lewat jalan Bamuat di Jorjoga. Bagaimana caranya harus turun di pantai, sementara jalan tani kamu orang tidak bikin. Yang idealnya seorang pemimpin harus berpikir bagaimana menghadirkan jalan yang menghubungkan kebun-kebun rakyat turun di pantai, agar mereka tidak lagi memikul beban berat dan hasil taninya itu. Tahu kalau jalan tidak ada berarti harus bikin jalan. Ada rumusnya, ada caranya. Bagaimana supaya cepat? Ada caranya. Saya selalu mencontohkan Irianto Malingong sebagai putra terbaik Banggai. Dekat ini Banggai, Katinting juga sampai. Tidak percaya besok pergi. Irianto Malingong sebagai putra terbaik Banggai Selatan, dalam periodenya 5 tahun mampu membuat jalan lingkar 2 pulau. Membuat jalan lingkar 2 pulau. 5 tahun saja. PLN silakan pergi, menyala siang malam. Di bawah pohon coklat bisa bertelepon. Itu karya seorang anak yang benar-benar karena dia anak kampung dan dia mencintai kampungnya. Itu baru bilang, kita 18 tahun sudah saudara-saudara merana merintih di negeri sendiri. 18 tahun jalan yang kelar hanya dari Bobong sampai Pelabuhan Feri, maju-maju sedikit sampai. Yang ada hanya akan ada janji listrik, akan ada janji jalan, tapi tidak akan terpenuhi karena banyak kelompok pejabat yang datang bisik-bisik. Pak Bupati di Keramat rata orang suka Pak Bupati, padahal apa orang memaki Pak Bupati tiap hari. Apa yang menjadi penyakit Taliabu yang kedua? Pemerintahan yang tidak terlalu benar. Betul? Pemerintahan tadi dari awal saya bilang, dia harus melayani rakyat dengan kemampuan ilmu pengetahuannya. Artinya apa? Ada namanya reformasi birokrasi. Katorang akan tempatkan orang di dinas-dinas, orang yang bisa bekerja sesuai dia punya ilmu. Kalau dia mau urus kesehatan, harus dia dokter, bukan sarjana agama. Kira-kira begitu. Ini kira-kira. Kalau dia mau urus bandara, harus dia sarjana penerbangan atau sarjana teknik sipil supaya paham membangun bandara, bukan sarjana ekonomi. Kira-kira begitu. Ini kira-kira. Kalau dia mau urus taman dan pertanian, harus dia
cengkeh di jalan-jalan. Itu karena kita menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kita sudah berkomitmen, siapapun orangnya, kalau dia cerdas mau berkomitmen membantu rakyat dan membangun negeri, ngana menjadi kepala dinas. Karena hanya itu rakyat bisa dilayani. Kira-kira seperti itu. Kita punya komitmen. Tidak ada like and dislike dalam korporasi. Kita tidak menggunakan sistem perusahaan di negeri ini. APBD milik rakyat, bukan saham perusahaan. Ingat baik-baik itu. APBD itu milik masyarakat Taliabo, bukan milik perorangan, apalagi saham perusahaan. Tidak boleh disamakan. Olehnya itu, yang urus ikan harus sarjana perikanan, yang urus kesehatan harus sarjana kesehatan, yang urus haji harus sarjana agama atau kesra. Jangan kita kasih balik. Guru mengaji suruh bikin jambatan, baru tukang suruh ajar mengaji. Anak-anak bodoh sampai alif waw lam alif hamzah atau mengaji, jambatan rusak sama dengan Ratahaya. Skill yang dia miliki. Skill yang dia miliki. Itu kedua. Saya tahu kamu orang kurang menarik kalau saya baca cerita lurus tentang program. Kamu orang ini menarik kalau ketemu baku-baku bala. Sudah bukan begitu lagi zaman ini. Bukan begitu lagi. Kalau katong terus menyalahkan orang lain, katong tidak akan pernah maju. Kalau orang selalu melihat ke belakang, sampai kapan katong ada di tower sana? Orang berjalan lihat dia ke belakang itu terlambat dia jatuh dalam got. Jadi bukan waktunya lagi. Yang ada berpikirlah baik-baik, siapa kira-kira yang tepat menjadi pemimpin negeri ini. Itu yang terpenting. Makanya kita adu program, kita adu gagasan. Besok lusa datang kampanye, dengar lagi, hadir, tidak ada masalah. Saya tidak pernah menyuruh simpatisan saya untuk hadir menghadiri kampanye tetangga sebelah, tidak pernah. Biar kamu orang mampu berpikir, siapa kira-kira yang pantas kita pilih di Taliabo 5 tahun mendatang. Tidak ada masalah. Saya bukan orang yang alergi terima foto, tak itu om kira kopi, padahal itu baterai yang hitam. Kira-kira yang berikut, saudara-saudaraku, kita memiliki program yang ada di dalam kartu. Inilah kesiapan, selalu siap. Walaupun saya ada yang foto ini. Jadi kita nanti akan ada kartu seperti ini, kartu merah. Ini namanya kartu Taliabo semua. Sekali lagi lihat baik-baik. Ini namanya kartu Taliabo untuk semua. Sampaikan di seluruh saudara-saudaraku yang tidak hadir, sampaikan di semua tetangga yang tidak sempat datang, sampaikan di seluruh handai tolang, sampaikan bahwa ada kartu untuk semua yang dibawa oleh MS dan SM. Kartu ini namanya kartu sakti Taliabo untuk semua. Karena menurut kami, Taliabo selama ini yang menikmati hanyalah orang-orang tertentu saja. Tidak dinikmati oleh seluruh orang. Taliabo tidak dinikmati dari rakyat dari ujung Pulau Samunya sampai ujung Pulau Limbo. Yang menikmati Taliabo hanya yang selalu menggunakan speed mewah Pulau Balelu dan Bobok. Oleh karena itu, solusinya kita akan hadir dengan solusi kartu Taliabo untuk semua. Ini harus saya jelaskan ini. Mas boleh? Ya. Kartu ini ada di depannya, ada di belakangnya. Ya kira-kira begitu ya. Di depannya nanti akan terisi nama, alamat, nomor telepon atau nomor TPS atau apapun yang kamu orang sudah dapat di formulir itu. Ya, ingat kan kamu orang sudah dapat formulir, sudah catat dan tanda tangan. Nanti formulir itu akan katorang kembalikan namanya di sini. Oke, bisa ngerti? Di sini akan memuat alamat, nama dan sebagainya. Misalnya Usman, alamat di Sanggele, Dusun Onemai misalnya. Kira-kira begitu akan termuat di kartu ini, alamat dan namanya yang sesuai dengan formulir yang kamu orang isi. Formulir itu kan diambil dari KTP.
betul ya? Nah, di depan memuat alamat yang itu dalam bentuk SK. Jadi kartu ini sekaligus SK. SK ya, SK. Jadi orang akan datang lantik ke orang semua, relawan dan pemilih, dan kita akan berikan kartu ini. Fungsinya kartu ini akan ada nomor teleponnya wakil dan bupati punya nomor di sini. Nah, ini dengar baik-baik. Di kartu ini yang tanda tangan saya dengan Pak Wakil. Di kartu ini juga akan ada nomor telepon saya dan Pak Wakil. Yang saya sudah bilang Pak Wakil, jangan coba-coba ngana ganti nomor 5 tahun kalau ngana terpilih. Saya sudah kasih tahu. Karena biasa para pejabat kalau mau pemilihan pegang orang penglutu, tapi kalau habis pemilihan sepa orang penglutu. Ini masalah. Oleh karena itu kata orang pakai cara ini. Cara ini ada nomor telepon. Kenapa penting nomor telepon? Karena untuk setiap saat kamu orang lapor kalau ada yang bermain-bermain tentang kepentingan rakyat di negeri. Ya. Nah, setelah nama itu lengkap, dia punya di sebelah ada program kerja. Di sebelahnya ada kurang lebih 14 program kerja kata orang. Saya mau jelaskan beberapa bagian saja karena sudah mau maghrib. Nanti orang baku dapat di kampanye besar. Kartu ini di sebelahnya akan memuat program kerja. Program kerja apa-apa? Salah satu program kerja adalah kesehatan gratis, pendidikan gratis, harga pangan yang murah. Pangan itu maksudnya sembako. Ya, kamu orang tepuk tangan. Kalau begini kamu tak ada tepuk tangan. Padahal nanti tombak cerita orang pembus, kamu senang saja. Tapi bukan kesalahan kamu orang, karena salahnya pemerintah tidak kasih datang ustaz, kasih datang lagu dangdut. Ingat, jangan dulu kamu senang. Ada DP jurus ini barang. Bye-bye saya mau bafoya lagi. Karena saya sudah pernah dulu bilang pendidikan gratis. Dulu-dulu ada ucus bilang di panggung lagi. Tapi pendidikan gratis kalau anak harus sekolah. Kalau anak sekolah tetap bayar sekarang. Betul? Nah, makanya dengar baik-baik, jangan kamu tepuk tangan terus. Kemudian program yang kedua, kesehatan gratis. Kesehatan gratis dulu saya pernah bilang lagi di panggung Dinggele. Habis itu saya bafoya lagi. Kesehatan gratis itu ada di Taliabo kalau kamu tidak sakit. Tapi kalau pergi puskesmas, pergi Pak Menteri Bambang tetap suntik bayar. Betul? Nah, itu dia masalah. Berarti bafoya lagi. Kan kira-kira begitu. Kalau bahasa Inggris bilang aku parah, kira-kira begitu. Kalau bahasa Jepang bilang sahasi, gaheko, kira-kira begitu. Ya itu kira-kira. Jadi kesehatan gratis, pendidikan gratis, kemudian yang berikut adalah harga pangan yang murah. Kalau sekarang susu misalnya 5.000 per kaleng, di waktu kita akan ada caranya kita kasih turun harga, bisa saja bukan 5.000 tapi bisa saja 4.000 atau 3.000 per kaleng. Seperti itu yang akan kita lakukan. Ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh. Silakan kalian kumpulkan dulu, bilang itu janji bafoya itu. Tapi nanti sebentar saya jelaskan. Tidak ada masalah karena saya belum jelaskan. Silakan saya jelaskan. Ada cengkeh yang mahal dibeli, ada coklat yang mahal dibeli, ada kelapa yang mahal dibeli, ada pala yang mahal dibeli. Bahkan ada kasbi dan jagung yang akan orang cari susah karena mahalnya. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian program yang berikut ada namanya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Usaha-usaha kecil yang bakios-bakios itu kita akan datangkan orang untuk kita akan permudah dia untuk mendapatkan modal kiosnya melalui bank, bukan melalui penakluk kasih pinjam uang di bunga 10%, bukan yang begitu. Bank daerah harus menjamin ketersediaan dana bagi kecil dan menengah. Akan kita lakukan dengan kartu ini. Oke, saya jelaskan. Kalau saya jelaskan 14 nanti kamu lupa. Saya hanya mau membuktikan kalau insya Allah saya tidak akan berbohong. Kartu ini ada nomor teleponnya bupati dan wakil bupati. Betul? Nomor itu akan online dalam monitor di kantor bupati dan wakil bupati. Setiap masyarakat SMS misalnya atau WA kodenya merah. Setiap saat masyarakat bisa melapor, Pak Bupati jangan bafoya. Di sini cengkeh masih murah. Kira-kira begitu. Pak Bupati, ngana bilang kesehatan gratis.
di sini ini katong bayar obat ini. Kira-kira begitu. Ngana bilang Pak Bupati waktu itu di Keramat pendidikan gratis. Bagaimana katorang dapat suruh balik seragam? Kira-kira begitu. Nah, untuk membuktikan kita mampu membuktikan itu bukan dalam sebuah kebohongan, kalian lapor. Setiap hari akan ada operator, karena kita sudah sistem sekarang di Indonesia ini, orang sudah pakai sistem. Mau belanja uang rakyat, lapor dulu di rakyat dengan sistem. Kata orang ini habis belanja pura-pura tak lapor supaya makan. Saya mau kasih tahu, misalnya pergi di puskesmas, kamu orang basuntik misalnya. Ketika basuntik, Pak bayar. Oh minta maaf, saya ada kartu tali untuk semua. Dia pemantri langsung bilang, oh tak bisa, itu cuma kartu. Kalau begitu tunggu ketemu telepon bupati. Kalau saya dapat tahu dia pemantri, dia pun dokter di puskesmas itu akan pergi dan dia pun suntik-suntik. Saya kasih tahu di kamu. Ini saya kasih tahu di kamu orang. Dengan kartu. Begitu juga dengan anak sekolah menghadap kepala sekolah, minta maaf ada uang komite. Ini karena pokoknya dia ular sudah dia ular sudah alasan ini harus begini tong rapat ini bukan keputusan katorang, keputusan komite. Nah kira-kira begitu. Bayar 100 misalnya untuk ambil ijazah. Kalau itu sampai dilakukan, kepala sekolah itu dia pergi dengan batako-batakonya sekolah. Kenapa saya tahu? Karena kamu orang bisa melapor lewat nomor telepon itu. Di samping saya punya om-om yang bisa datang masuk langsung dari rumah belakang sampai rumah muka. Kan ada saya punya om-om ini biar saya tidur dalam toki pintu ini. Apalagi om aku dan saya om ini, ya Allah. Karena jadi tidur kata orang. Itu yang membuktikan bahwa kita akan memegang janji 5 tahun dan takut untuk bohong. Karena kalau tiap hari kamu orang memaki kata orang, kira-kira kata orang tak umur pendek. Berhenti. Tidak ada suka tak suka di ketua pemerintah. Supaya rakyat bisa terlayani. Misalnya ada jalan dapat gusur. Jalan dapat gusur misalnya kanal pohon cengkeh. Kan kamu orang mau malawang bulldozer tidak mungkin. Nanti dia giling kamu 1 kali di eksavator. Kamu orang pergi di kantor bupati, dorang bilang iyo, besok lagi datang iyo lagi. Lusa lagi datang bilang lusa lagi, begitu. Gampang kalau ada ini. Tinggal SMS, operator akan lapor ke kami, Pak, ada SMS di Keramat, lahan tergusur, coklat 3.000 Pak, Kadis PU tidak mau bayar. Besok Kadis PU itu dia pergi dengan kapal pergi 1 kali, tak balik-balik. Jadi kira-kira begitu. Katoran jaminkan dengan ini. Kalau tak ada alat penyambung antara rakyat dan pemerintah, selamanya orang Taliabo akan dibodohi saudara-saudaraku yang kita cinta. Yang ada hanya akan ada janji listrik, akan ada janji jalan, tapi tidak akan terpenuhi. Karena banyak kelompok pejabat yang datang bisik-bisik, Pak Bupati di Keramat, rata orang suka Pak Bupati, padahal apa orang memaki Pak Bupati tiap hari. Jangan kamu salah arti lagi. Saya ini agak ragu kalau bicara. Ya, jadi contoh itu. Contoh yang kedua, apa kegunaan alat ini? Ingat, kita berkontrak dengan rakyat selama 5 tahun. Selama 5 tahun, kalau Allah meridhoi kita jadi pemimpin. Selama 5 tahun itu, kamu orang bisa menggunakan ini sebagai tiket mencari bupati dan wakil bupati. Misalnya, Pak polisi, kan kalau bupati dan wakil bupati itu dia penjagaan 3 baris. Satpol PP, tentara, polisi. Karena om pakai sandal swallow, Satpol PP tak mau. Oh ini kantor, harus pakai sepatu. Pulang ambil sepatu di Keramat, balik kamari setengah hari, poros lapar. Tapi baku buju lolos, Satpol PP dapat polisi lagi. Minta maaf Pak, bupati istirahat. Kira-kira begitu. Jadi tunggu sedikit, sementara poros sebentar ya. Dia pun baku buju tambus sampai di dalam rumah. Tentara lagi bilang, Pak sedikit bupati ada apa teke. Kira-kira dia setengah mati baku dapat bupati begitu. Tapi kalau ada kartu ini, saya jaminkan saudara-saudaraku. Kalau ada ajudan yang pilih, ajudan itu dia pulang di dia pun kantor dan dia pun rumah sekarang balik-balik di rumah. Saya kasih tahu di kamu orang. Karena kamu orang tinggal kasih tunjuk, Pak saya tim Pak, bupati pernah berjanji, ini rekamannya, ini fotonya Pak. Kalau mau baku dapat dia, yang penting dia tidak tidur 1x24 jam bisa Pak. Datang bersama-sama, setelah kamu orang kasih formulir, makanya kasih tahu semua keluarga, data orang sudah. Karena kalau yang tidak ada formulirnya tidak akan dapat kartu ini. Jadi
panggil kalau keluarga yang tadi malam misalnya kamu orang masuk rumah itu masih ke belakang, buju dia baik-baik. Tadi Ucup bicara itu, jangan melawang lagi.